Kita di Kementerian BUMN, manajemen resiko tuh kita sifatnya prediktif, antisipatif. Ya. Kita juga perlu membangun suatu sistemnya. Ya. Ketika pimpinan tersebut sudah memberikan contoh tapi sistem tidak terbangun, nanti pimpinan pergi berantakan lagi. Ini episode yang sangat luar biasa. Topiknya cukup serius tapi penting ya, terutama bagi orang-orang yang mengemban amanah, ya menjalankan yang ada hubungannya dengan masalah keuangan negara dan sebagainya, tentang governance. Ini penting ya. Dan yang kedua, tamu saya dua orang perempuan ya, dua orang tokoh perempuan yang luar biasa. Lucu namanya, ngingetin saya kalau film dulu When Nelly Met Sally. Ya, dulu ada When Harry Met Sally. Jadi ini ada Nelly, ada dan Sally. Ya, saya perkenalkan dulu Bu Sally Salama, Deputi, ini doktor ya, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Ya. Ini adik kelas saya, ya, dan junior saya, tapi prestasinya di atas saya di bidang pemerintahan. Alhamdulillah. Oke, yang kedua adalah Ibu Nawal Nelly. Manggilnya Nelly ya, Bu, Nelly bukan saja, Nawal, Pak. Ya. Beliau ini Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Saya kemana dulu? Bu Nelly, apa kabar, Bu? Saya sebelumnya di EY tahun 2020 kebetulan saya dapat the honor to play the role of Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko di Kementerian BUMN. Wow. Dan sejak saat itu ya inilah yang kita kerjakan. Kalau ini dokter. Ya. Dokter. Cerita dikit dong track perjalanan. Kalau perjalanan 30 tahun, Bang. Ini di pemerintahan. Ya. Jadi darah daging ini udah langsung di pemerintahan. ASN banget ya. Sebagai auditor. Jadi ini murni ASN banget dah kalau anak muda zaman sekarang. Hidupnya, jadi memang mulai dari jadi auditor, kemudian diamanahkan di beberapa jabatan, dan terakhir ini sebagai Deputi Bidang Akuntan Negara. Kalau sekolah udah sampai maksimal, Bang. Dulu beliau nih junior saya, kami sama-sama asisten dosen di STAN ya. Oke, saya kemudian kemana-mana, beliau tetap bertahan di situ. Konsisten, sesuai dengan ini kayaknya ketawa-ketawa tapi hidup mereka tuh musuhnya banyak. Orang kalau diperiksa risk management, di audit, itu pucat orangnya, Bu Nelly. Kok kuat sih gitu ya. Oke, kita akan ngomongin tentang manajemen risiko. Saya ke Ibu Nelly dulu ya. Tahun ini kan Kementerian BUMN membuat gebrakan dengan meluncurkan 3 peraturan ya, Bu ya. Betul. Permen ya. Permen, betul. Yang bersifat omnibus law. Betul. Salah satu yang peraturan terkait dengan risiko, manajemen risiko BUMN. Apa latar belakang terbitnya pengaturan masalah manajemen risiko ini, Bu? Ya, mungkin manajemen risiko ini suatu yang terintegrasi sih sebenarnya. Consider manajemen risiko itu seperti kalau ada gas harus ada rem. Kalau naik mobil harus ada gas, ada rem. Yeah. Nah, manajemen risiko ini bertindak sebagai pengendalian untuk kita mobil ini mencapai tujuan. Remnya. Itu kan kalau mobil matic, kopling kalau berdiri dulu kan? Kopling atau ini ya. Nah, di kita manajemen risiko ini sebenarnya best practice juga nih, Bang Helmi ya. OECD, organisasi yang mengatur tata kelola, mengeluarkan standar tata kelola secara keseluruhan, itu punya arahan-arahan tertentu tentang bagusnya seperti apa sih manajemen resiko BUMN. Yeah. Nah, ini sebenarnya turunan dari arahan itu. Apalagi nih Pak Presiden juga mengharapkan kita sebagai negara untuk mulai comply dengan OECD. Jadi arahnya untuk menuju Indonesia emas, bukan cuma rupiahnya aja yang bagus, tapi rupiah yang sustainable atau profit yang sustainable dengan adanya tata kelola resiko. Tata kelola resiko itu sebenarnya gampang sih, Bang, kalau mau dilihat ya. Itu tuh sebenarnya bagaimana perusahaan dalam mencapai tujuan, dia bukan cuma fokus ke tujuan, tapi lihat kiri kanan ada bahaya apa untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini nih permen ini nih berusaha untuk menerapkan BUMN. Kamu tuh juga harus seperti itu loh. Kamu ada tujuan,
tujuannya mulia lagi, ada tujuan nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial kan. Tapi kalau kamu nggak lihat kanan kiri, resiko di kanan kiri, ya lebih lama mencapai tujuan tersebut. Ini terbit kapan sih permen? Februari 2023 ini, Bang. Baru saja. Baru. Oke. Baru. Oke. Ada lagi yang Ibu jelaskan? Itu aja sebentar. Jadi itu kira-kira definisi praktis ya tentang manajemen risiko. Saya ke Dr. Sally. Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, Ibu, bagaimana penerapan manajemen risiko di BUMN di Indonesia saat ini? Ya. Dari pantauan Ibu ya. Iya, betul sekali Bang. Jadi memang di semester 1 tahun 2023 ini kami sudah menerbitkan suatu laporan hasil pengawasan kami terhadap BUMN, dan salah satu topik yang kami bahas ini mengenai manajemen risiko. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih wewenang dari BPKP, ini memang kita berdasarkan Perpres 20 tahun 2023 yang merupakan pembaruan atas Perpres sebelumnya. Itu amanahnya adalah kami diminta untuk melakukan pengawasan intern atas bisnis proses yang ada di BUMN. Nah, itu salah satunya memang mengenai topik manajemen risiko. Nah, ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Antara lain kami melakukan mapping profile dari manajemen dari risiko yang ada di BUMN. Nah, itu hasilnya memang risiko yang paling besar itu kalau di BUMN itu terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Procurement. Iya, procurement. Jadi disitulah risiko yang kita lihat dampak dan konsekuensi atau dampak dan likelihood-nya itu memang paling besar gitu. Nah, dari situ memang kita melihat apa sih sebetulnya penyebabnya gitu ya Bang ya. Proses pengadaan barang dan jasa di BUMN ini memiliki suatu resiko yang cukup besar. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana integritas dari personil yang memang melakukan proses pengadaan itu menjadi hal yang cukup krusial. Kemudian dari hasil profil mapping profil itu juga kami melihat ada resiko terkait dengan reputation risk. Reputation risk. Iya. Dan itu ternyata reputation risk itu belum menjadi concern yang betul-betul utama bagi BUMN. Dengarnya aja orang masih jarang ya kalau manajemen risiko udah sering-sering lagi. Iya. Ini reputation risk ke reputasi si BUMN tersebut. BUMN-nya. Iya, gitu. Jadi sebetulnya ketika misalkan ada suatu kejadian-kejadian yang negatif di dalam suatu BUMN, sebetulnya ini akan mengganggu reputasi dari BUMN. Padahal sebetulnya masyarakat ini kan fungsinya itu menginginkan bahwa BUMN sebagai suatu korporasi itu betul-betul trust yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi ketika reputasinya kemudian terganggu maka masyarakat akan merasa kepercayaannya akan turun. Nah, ini belum jadi concern dari hasil profile mapping kami. Dan ini tentunya juga awareness kepada si pengelola perusahaan itu menjadi sangat penting dalam hal ini adalah direksi dan lain sebagainya. Kemudian kami pun melakukan juga pengawasan dalam bentuk analisis terkait dengan kualitatif, Bang. Jadi dari hasil kualitatif approach yang kami lakukan, memang kita melihat ada suatu tiga resiko yang harus menjadi concern di BUMN. Apanya? Itu terkait dengan produk, gitu, kualitas produk. Harus bagus. Kenapa ini harus bagus? Karena kan harapannya ya Bu, BUMN itu ingin bisa bersaing secara internasional. Nah, gitu. Jadi good product. Yes, good product itu menjadi hal yang utama. Nah, ini juga menjadi salah satu resiko yang harusnya BUMN itu betul-betul memperhatikan produk tersebut. Kemudian juga terkait dengan ini Bang, bagaimana mereka melakukan operasional yang lebih efektif dan efisien. Ini juga menjadi suatu concern kita. Nah, dua hal tersebutlah yang harusnya BUMN juga memberikan suatu perhatian yang lebih. Bagaimana mereka bisa menghasilkan suatu produk yang lebih tinggi. Nah, kemudian kami pun pengawasan yang kami lakukan, kami melakukan evaluasi atas tingkat maturitas. Maturity of. Manajemen risiko. Manajemen risiko. Iya. Udah ada tingkat maturitasnya. Iya. Ngukurnya gimana? Jadi Bu? Ini satu hal yang menarik Bang.
Jadi kalau kita lihat tingkat kematangan, kami memiliki suatu pedoman mengevaluasinya. Ada scoringnya gitu? Ada scoringnya. Jadi di situ ada levelingnya, ada level 1 sampai dengan level 5. Kayak cabai aja pedesnya level 1. Iya. Ada level 1 sampai Jadi, level 5. Kalau lihat cabai itu ada itu ya. Ini level pedes Ada tuh, level 5. 1. Jadi kalau level 1 itu kita sering menyebut pada fase inisiatif. Jadi di situ posisinya BUMN itu belum memiliki suatu manajemen risiko yang mumpuni. Jadi dia tidak baru bisa. Inisiatif aja. Ya, jadi dia belum memiliki suatu pengendalian, Bang. Okay. Pengendalian yang memang berkaitan dengan risiko. Itu sama sekali nggak ada. Jadi normal bisnis mereka saja. Nah, ketika kita berbicara level kedua, nah di situ sudah mulai ada pengendalian yang berkaitan dengan risiko. Namun pengendalian tersebut tidak untuk seluruh risiko yang teridentifikasi. Nah, di sini sebetulnya yang kita harapkan BUMN itu udah bisa masuk di level yang ketiga, gitu. Jadi di level ketiga itu seluruh risiko sudah dikendalikan, walaupun manage, sebetulnya ya termanage gitu. Nah itu kemudian sampai ke level 5 itu adalah suatu level di mana kalau kita pedesnya pedes banget, Bang. Jadi kalau misalkan ada risiko itu sudah bisa langsung terdetek. Langsung ada early warning-nya, kemudian dibantu juga dengan sistem informasi. Ini harus sama seperti itu. Keren. Nah, hasil pengawasannya BPKP dari mapping yang kita lakukan, Bang, memang sudah ada peningkatannya, Bu, ya, dari scoringnya ya. Kalau dari 2018 sampai dengan 2022 itu ada peningkatan yang secara bertahap gitu. Tadinya di level 2, sekian, sekarang sudah mulai ke level 3. Jadi sebetulnya di sini membangun suatu proses manajemen risiko di BUMN itu sudah mulai berproses ke arah yang lebih baik. Ya, saya setuju, Bu, karena memang kemarin kan ya ada berapa kasus ya di mana terjadi tindak pidana korupsi di berbagai BUMN yang sangat kemarin menggemparkan ya, ada apa Jiwasraya, ada berapa di karya-karya. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama ya, Bu. Betul. Ibu Nelly ya. Betul. Jadi mungkin aku tambahin dikit ya di latar belakang kenapa kok kita ngeluarin ini juga ya, Bang ya. Itu di samping ini best practice juga kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kegagalan failure, SOE failure di masa yang akan datang. Kita di Kementerian BUMN manajemen resiko itu kita sifatnya prediktif, antisipatif, bukan historis, ya. Dan kita prinsip-prinsipnya aja nih ya, kita berusaha untuk lebih ke arah preventif, bukan nangkepin ya. Ya kalau udah terlanjur ya apa boleh buat ya. Cuman maksudnya jangan sampai kejadian lagi. Nah kita tuh resiko nih Bu Sally bener banget dan ya, and this is a good point. Manajemen resiko itu sebuah journey, Bang. Jadi nggak bisa kamu lahir langsung nilainya sempurna ya. It takes time. It takes pertama it takes tone from the top. Makanya di Permen 2-nya kita peranan BOC dan BOD itu penting sekali. BOC juga penting, BOD juga penting karena Board of Commissioner atau Dewan Pengawas, Dewas kalau Perum ya, itu adalah yang ngawasin direksi, gitu kan, bertindak sebagai coach terhadap direksi. Direksi yang mengeksekusi dia harus menginstal manajemen resiko dan manajemen resiko itu bukan sesuatu yang terpisah dari kegiatan sehari-hari, Bang. Jadi di filosofinya Permen kita, manajemen resiko tuh kita ngomong, lini pertama itu kamu punya tanggung jawab resiko. Lini pertama tuh ya orang yang melakukan penjualan, melakukan kontrak, melakukan apa. Lini kedua harus ada yang ngawasin lini pertama, yang ngeluarin kebijakan terhadap lini pertama. Nah ini Bu Sally poinnya benar banget. Lini ketiga itu harus ada pihak independen yang bukan menjalankan resiko dan bukan mengawasi resiko, yang memastikan bahwa semua ini jalan. Ini adanya di SPI dan komite audit. Jadi this is the best practice of risk management. Sebenarnya ini best practice di asosiasi, cuman kita tarik dalam bentuk undang-undang. Jadi udah jadi mindset. Jadi anggap, Bang, ini adalah tone from the top
Permen Ini 2 kayak ini pengusaha turun melekat from dulu yang kita kan. Iya. Yes, 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 it sebetulnya is, Yang it is. tiap atas, Perkembangan. nah ke bawahnya, bawahnya, Yes, bawahnya. benar, bawahnya. benar banget, benar Dulu banget. waktu kita masih ngajar di perusahaan melekat. Iya, sering nyebutnya waskat. Waskat, ini mungkin nama fancy-nya ya, atau nama ini ya. But Oke. the philosophy is the same. Dan mungkin message yang paling penting, Iya. ini adalah tone from the top dari Pak Yes. Menteri, dari kita, dari negara, Setuju, ya. setuju. Permen ini adalah tone of the top. BOC harus nanggung jawab untuk ngawasin, BOD harus mengimplementasi secara proaktif manajemen risiko. Jadi BOC itu punya tanggung jawab juga kan Bu ya? Iya. Betul, Iya. betul. Kalau bisa juga kena tindakan hukum ya? BOC? Bisa. Hmm. Bisa, dan tanggung Tanggung jawabnya jawab juga renteng. Renteng. Jadi sebenarnya tanggung jawab juga. Jadi episode kali ini mengembalikan, oh ya saya akuntan ya. udah, Jangan dilupakan. udah lama banget. Bisa aja, Bang. Udah lama banget gak kerja Bisa sebagai aja. akuntan. Bu. Saya ke Bu Nelly lagi. Bu, ini kita masalah apa ya? Pengintegrasian ya dari risiko ya, manajemen risiko yang ada di BUMN. Ini urgensi dan manfaatnya apa ya, Bu Nelly? Urgensinya gini ya, sebagian besar kegagalan korporasi BUMN maupun non BUMN senantiasa bisa dipinpoint ke tata kelola risiko, Yes. baik di Indonesia maupun di luar, Di luar, ya. ya. So this is a universal fact. Tata kelola risiko yang baik itu juga part of ESG, Oke. environmental social governance, ini bagian governance. Ya. If you have a car tanpa rem, nobody will dare naik ke mobil itu karena takut kalau ada apa-apa nggak bisa berhenti. That's the analogy. Jadi kalau BUMN nggak punya direktur resiko atau tata kelola resiko, itu kayak naik mobil tanpa rem. Levelnya ada di direktur ya, Bu? Kita mintakan untuk BUMN yang besar ya. harus ada direktur resikonya. Jadi sama nggak sih Alhamdulillah dengan direktur compliance gitu dulu? agak beda. Compliance itu lebih Memastikan, backward. Ya. Ini lebih prospektif. Angle-nya, sudut pandangnya yang ada yang historis, ya, ada yang Risiko antisipatif. Nah, yang bahaya tuh antisipatif tuh Bang, karena resiko tuh bukan cuma resiko standar aja. Even as you do business, resiko disrupsi misalnya Bang. Resiko disrupsi is a risk. Kalau manajemen resikonya hanya past tense, dia nggak bisa antisipasi disruptif. Banyak sekali perusahaan korporasi yang lewat ya, betul, termakan disrupsi. Betul, dan di Indonesia juga banyak juga. Oh ya, bukan di Indonesia swasta aja dan asing. Ya, banyak sekali. Ya, Nokia hilang, itu karena dia kurang antisipatif ya. Terus apa? Kodak ya, itu kan dia atau dia menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda. Kalau nggak, tidak akan pernah survive. Benar. Jadi kalau manajemen resiko itu lebih strategis ke depan, ketimbang ke belakangnya juga penting ya, tapi lebih arahnya ke depan. Oke, saya ke Bu Sally. Bu, apa elemen penting dari tata kelola risiko ya? Nyebutnya risiko kan, bukan resiko kan? Risiko. Iya ya. Risk. Jadi, risiko ya Bu. Karena orang masih banyak nyebutnya resiko. Maaf, saya salah juga berarti. Saya yang salah juga. Kami dulu ada dosen di studi itu khusus. Salah ya gitu, risiko gitu. Banyak gitu yang salah. Siap. Ya. Kita benarkan nih sekarang resiko. Bukan mengkoreksi Ibu. No. Kalau resiko tuh kayaknya Betawi banget lah ya. Oke, silakan. Apa elemen terpenting? Paling terpenting. Jadi kembali Bang, dalam suatu korporasi sumber daya manusia itu menjadi hal yang sangat-sangat krusial. Nah, disitulah kalau pengalaman kami melakukan evaluasi, ada satu unsur yang memang harus dikedepankan di BUMN terkait dengan risk itu adalah membangun awareness. Membangun awareness tadi disampaikan oleh Bu Nelly dari mulai Dewan Komisaris, direksi, sampai ke level yang paling kecil. Top to bottom ya. Paling bawah itu juga harus betul-betul memahami apa itu resiko. Dan disinilah sebetulnya yang kelihatannya kalau kami melihat dari hasil pengawasan kami, mereka memang masih mengedepankan dari sisi formalitas. Tapi ketika berbicara risk culture, nah ini yang harus terus dikembangkan dan terus dibangun terus oleh BUMN tersebut. Jadi di sini kuncinya adalah sumber daya manusianya. Ya, sepakat. Jadi saya ngalamin, jadi seluruh change itu transformasi yang melakukan people gitu. Sistem bagus, people gak bagus, jebol juga. Betul.
Bu Nelly, kita tahu bahwa BUMN itu rata-rata kan punya anak perusahaan, Betul. cucu perusahaan. Ini kan ada persoalan kalau kita mengintegrasikan ya Ya. pengelolaan risiko ke atas nih. Ya. Jadi tantangan terbesarnya bagi BUMN dan Kita Kementerian seperti BUMN itu apa ya Bu ya? Kalau di kita ini mungkin filosofinya dulu kita harus ajakkan ya. Apa itu tata kelola terintegrasi gitu kan? Tata kelola terintegrasi itu di mana induk BUMN itu bertanggung jawab terhadap kesehatan anak-anaknya. That's a normal responsibility. Human beings, parents are responsible for their kids, ya kan? Jadi kita udah masukkan di permen kita bahwa induk itu bertanggung jawab terhadap anak-anak perusahaannya. Nah, ini Bang Helmi bagus di pertanyaannya karena kita ini kan ada proses rasionalisasi jumlah BUMN. Ya, kita dari dipersedikit ya. Dipersedikit. Kita mengarah ke 41, kita sekarang masih di 60-an karena memang ada beberapa BUMN yang masih dalam proses restrukturisasi. Nah, ini nih yang penting diinstal di sini adalah begitu BUMN itu jadi BUMN induk, tanggung jawabnya bukan hanya dirinya sendiri, tapi tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tanggung jawabnya ke siapa? Tanggung jawabnya ke kita, ke kementerian, kita juga ke masyarakat. Kementerian Keuangan, ke masyarakat ya sebagai pemegang saham di Kementerian Keuangan. Nah, filosofi ini harus ditanamkan dulu kerangka ini, ya as a parent towards the anak-anak. Bagusnya filosofi ini sebenarnya udah bagus terbangun di Himbara perbankan, karena memang aturan perbankan menuntut dari Basel itu menuntut bahwasanya korporasi keuangan atau konglomerasi keuangan itu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. So that philosophy kita terus terang nyontek nih, Bang, nyontek dari OJK Keuangan kita taruh ke BUMN. Jadi, nah ini sekarang kita udah klasifikasi nih, Bang, BUMN mana yang konglomerasi, mana yang berdiri sendiri. Karena nggak semua BUMN kita kompleks. Ada BUMN kayak Pertamina, PLN itu kan itu sampai holding cucu ya makanya. Jadi kita ngomong, Pertamina, kamu bukan tanggung jawab kesehatan, bukan kamu aja yang cemerlang, anak-anak kamu juga harus ikut cemerlang. Sama juga PLN dan seterusnya. Nah, di BUMN yang sifatnya konglomerasi ini, Bang, kita minta ada komite tata kelola terintegrasi di tingkat BOC. Di tingkat BOC itu komite terpisah kan, biasanya ada komite audit, ada komite pemantau resiko, ini ada komite tata kelola terintegrasi. Layaknya di perbankan. Kita kasih waktu sampai dengan akhir tahun ini. Belum ada yang buang. Udah banyak. Perbankan semuanya udah ada komite tata kelola terintegrasi. Jadi tugasnya komite ini duduk di Dewas atau BOC. Tugasnya adalah mendengarkan dari anak-anak perusahaannya. Dan dia nih kayak PBB-nya, karena yang duduk di komite tata kelola terintegrasi itu adalah wakil-wakil dari komut-komutnya daripada anak perusahaan yang material ya. Kalau yang kecil-kecil nggak perlu, kalau nggak ke konsolidasi juga nggak perlu. Jadi itu filosofi nomor satu. Terus yang kedua yang kita letakkan di permen ini juga untuk BUMN yang strukturnya korporasi konglomerasi, direktur resikonya tuh bukan cuma ngelihat resiko di dia, tapi dia harus lihat resiko di anak-anaknya. SPI bukan cuma SPI-nya aku, tapi dia harus koordinasi sama SPI anak-anak. Karena bagaimanapun juga, ini tadi kan Bu Sari mention resiko reputasi kan. Betul. Ada beberapa kejadian anak perusahaannya yang kena. Induknya juga terpengaruh. Jadi udah keniscayaan sebenarnya kalau bentuknya konglomerasi itu harus ada tata kelola terintegrasi. Dan ini sebenarnya nggak baru. Di industri perbankan sudah ada, ya di korporasi multinasional itu sudah fakta, ya it's a way of life. Bu Nelly tadi ngomong cuma anak perusahaan, padahal kan BUMN ada juga kan kasus Garuda yang waktu dirutnya dicopot barengan saya Bu, ya the same day gitu, kan terungkap bahwa ada cucu perusahaan banyak banget dengan nama yang aneh-aneh. Apakah termasuk ke cucu perusahaan ya integrasinya? Masuk ke cucu perusahaan berjenjang, Bang. Jadi yang induk harus tahu anak, yang anak harus tahu anaknya lagi. Integrasi semua ke atas. Jadi makanya emang ini karena culture baru ya, ini change ya, Bang ya. Karena change ya kita harus pelan-pelan edukasinya.
Cuman ada beberapa yang udah canggih, ada beberapa yang memang kita harus kendalikan. Dan memang ini ada beberapa cases di mana disalahgunakan ya Bang ya, kayak yang Garuda itu disalahgunakan untuk yang bukan appropriate, tidak appropriate lah ya. Nah ini kalau ada penjenjangan seperti itu, harapannya udah ketangkep di jenjang yang lebih awal. Saya nitip agak di luar kali Bu, ini saya kan banyak membina anak-anak muda ya, para perusahaan-perusahaan UMKM. Mereka tuh menyayangkan BUMN tuh sampai ke cucu gitu, yang bisa orang lain janganlah dilakukan. Kok ini ya kan gitu kan, banyak sekali yang kadang-kadang punya percetakan sendiri, punya ini sendiri, Travel, gitu, punya kadang-kadang catering sendiri, gitu. Kan nggak sehat jadinya. Kok BUMN-nya terlalu dominan. Ya ini sepakat kalau itu Bang, dan itu juga arahan dari portofolionya juga. Kita ini kalau bisa yang lebih fokus ya. Lebih fokus aja ke bidang yang memang ke swasta nggak bisa masuk, ya kan? Atau sulit masuk. Tapi saya senang banget lah dengan Pak Menteri sekarang ya melakukan perampingan-perampingan. Saya pikir jangan perampingan doang dong. Jangan terlalu gede juga Pak BUMN-nya. Terutama masuk ke sektor-sektor yang overcrowding daripada sektor swasta. Betul, Sepakat Bang kalau yang itu. Oke, ke Dr. Sally lagi tadi bicara tentang SDM ya. Kompetensi ini ada peran BPKP dong ya. Untuk membina, menerangkan tentang risk management. Apa yang sudah dilakukan oleh BPKP hingga saat ini? Jadi betul sekali Bang, salah satu fungsi kita melakukan pembinaan kepada BUMN dari tiga sektor ya Bang. Governance, manajemen risiko, dan juga internal control atau compliance juga di dalamnya. Nah tadi juga saya sampaikan bahwa penerapan manajemen risiko ini sangat tergantung pada sumber daya manusianya. Jadi sistem sudah dibangun dengan baik, namun kalau SDM-nya tidak kita siapkan, itu juga tidak akan berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang ingin dicapai di Kementerian BUMN juga tidak ini ya Bu. Nah dengan latar belakang seperti itu kami mencoba berinisiasi dan ini bekerja sama juga dengan Kementerian BUMN. Jadi ini kami kayak banget, nggak bisa dipisahkan. Namanya mirip lagi. Sally dan Nelly. Kalau lagi Upin Ipin ini. Jadi kami diskusi terus tentang bagaimana rancangannya, kompetensinya apa, dan ini juga sudah menerbitkan petunjuk teknis ya Bu ya. Itu berkat arahan beliau juga mengenai kompetensi pengelola risiko ya. Nah atas dasar itulah kemudian kami mencoba menginisiasi suatu sertifikasi Bang. Nah sertifikasi ini sebetulnya kita harapkan organ pengelola risiko itu betul-betul semuanya bisa tersertifikasi karena ini memang di Juknisnya pun mewajibkan seperti itu ya Bu. Jadi kami ada 4 Bang. Yang pertama mengenai certified untuk risk management leader. Jadi risk management leader. Ya. Jadi leadernya. Baik itu dewan komisaris maupun direksi. Nah, di situ kita membuat suatu sertifikasi khusus buat mereka. Kemudian juga kami membangun sertifikasi yang kita peruntukkan untuk pengelola risiko risk owner, dalam hal ini di level SPP dan SPI-nya, kepala SPI dan jajarannya. Ini kita sebut dengan Certified Corporate Risk Manager. Kemudian juga di level, di level 2-nya. Di level juga berikutnya kami menerbitkan Certified Corporate untuk Risk Analysis. Jadi yang kalau Bu Nelly bilang tadi di lini kedua Bang. Nah, disitulah yang dia melakukan bagaimana menganalisa apakah sudah dijalankan, bagaimana resiko secara korporatnya berpengaruhnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir tentunya untuk di lini pertama itu untuk yang kita sebut dengan Certified Corporate Risk Officer. Jadi untuk pelaku yang langsung di bawah first line-nya seperti itu. Jadi semua kita sebutnya one stop risk management. One stop shopping sertifikasinya yang menerbitkan BPKP. Karena kami memiliki lembaga sertifikasi profesi Bang di sini
di apa dalam BNSP apa? bagian dari yang memberikan izinnya BNSP. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini adalah lembaga yang memang dimiliki oleh BPKP yang fungsinya adalah menerbitkan sertifikasi tersebut. Jadi ini suatu fungsi tersendiri yang memang dilakukan oleh BPKP seperti itu, Bang. Bedanya dengan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga lain apa, Bu? Nah, di sini Kan tidak memang satu-satunya BPKP ya, menerbitkan. betul sekali. Jadi dengan terbitnya Permen 2 itu juga menjadi suatu trigger juga, Bang. Bagaimana kami mencoba menyesuaikan ya substansi dari sertifikasi tersebut ya. Jadi ini juga kita mencoba menggalinya secara jadi harapan secara nasional seperti yang tadi Bu Nawaneli, internasional pun kami cover sesuai dengan OECD ya, Bu. Kemudian juga di situ kita masuk ke, ini masukan juga dari kawan-kawan Kementerian BUMN agar ditambahkan mengenai risk planning. Risk planning. Itu, ya, Perencanaannya. Perencanaannya. Jadi dimulai dari perencanaan. Yes, mulai dari perencanaan seyogyanya BUMN tersebut sudah memperhatikan resiko-resiko apa jika rencana tersebut tidak terlaksana. Risiko-risiko yang terpapar. Risiko. Oke, terus? Kemudian juga di situ ada risk based untuk auditnya juga kita risk based masukkan. audit. Yes. Betul. Dan kemudian ada satu juga yang kita tambahkan di dalam materinya mengenai manajemen risiko yang sifatnya lintas sektoral. Nah, di sini karena sebetulnya BUMN itu ada peran sebagai agent of development ya, Bu ya. Yeah. Nah, di dalamnya ada kalanya BUMN itu mendapatkan penugasan-penugasan dari pemerintah. Nah, di sini juga yang perlu juga dimitigasi bagaimana resiko yang terjadi di BUMN tersebut bisa mempengaruhi ketercapaian dari program pemerintah. Itu juga hal yang cukup krusial yang membedakan kami dengan sertifikasi lainnya. Oke. Baik, saya ke Bu Nelly sekarang. Bu, ini masih tentang pengelolaan risiko terintegrasi ya. Ini kan menyangkut infrastruktur dan SDM. Betul. Ya, dua-duanya penting ya. Jadi apa Bu strategi dari Kementerian BUMN? Dari kita tuh dan sejak kesiapannya. Iya. Dari kita dari Kementerian BUMN sejak 2020 pas kita mau mencanangkan aneka macam peraturan ini, kita mengidentifikasi 3 tool yang harus kita ada. Yang pertama adalah orangnya, ya. Makanya Pak Menteri langsung membentuk Kedeputian Keuangan dan Manajemen Risiko yang ada orang-orangnya dulu. Ya. Yang kedua harus ada soft infrastructure. Soft infrastructure itu apa, Bang? Itu adalah SOP-nya atau aturan mainnya. Termasuk permen, termasuk juknis, kepmen. Terus nanti kalau udah masuk ke perusahaan, termasuk anggaran dasar, termasuk petunjuk-petunjuk turunan daripada anggaran dasar di masing-masing perusahaan. Itu soft infrastructure. That's soft infrastructure. And you need another infrastructure yang judulnya informasi MIS, Management Information System, yang mengallow proses siklus manajemen resiko ini terjadi. Jadi tadi Bu Sally ngomong kan, proses perencanaan resiko, that's the first step dalam proses manajemen resiko. Kamu harus merencanakan, habis itu kamu harus mengukur resiko, mengidentifikasi, kalau udah diidentifikasi diukur, habis diukur dimonitor. Nah, itu harus MIS-nya harus kuat. Kalau enggak, kamu enggak ketahuan angka-angka itu. Kan semua resiko harus ada dampaknya, baik dampak ke rupiah maupun reputasi, dikuantifikasir ya. Nah, habis direncanakan, diukur, dimonitor dan dicatat, diidentifikasi. Aku minta manajemen juga melakukan proses untuk what do you want to do with that risk? Apakah resiko itu mau ditahan, mau dikelola sendiri, mau diasuransikan atau dibuang, dijual keluar, gitu ya? Atau sorry, ini resiko aku nggak bisa ambil sama sekali. Kayak kita ada beberapa resiko yang zero tolerance. Fraud itu zero tolerance di kita, ya. Kecurangan zero tolerance. Jadi kalau ada APH langsung. That's the tone from the top, ya. Jadi resiko itu juga harus ditindaklanjuti, udah diukur capek-capek nggak ditindaklanjuti, males banget kan. Jadi harus what do you want to do with that risk? Nah, terus harus ada proses pelaporan dari direksi resiko ke komite resiko di BOC ke kita. Kita udah identifikasi ini, kita udah lakukan ini untuk either take the risk,
reduce the risk Ya. atau no tolerance to the risk tadi, dan ini yang kita udah lakukan, ini hasilnya. Jadi ada proses people-nya dulu harus ada, Ya. organisasinya harus ada di masing-masing. Di kementerian udah ada, tinggal di masing-masing BUMN. Soft infrastructure, which is the SOP untuk tadi, untuk mendokumentasi proses tadi, mulai dari perencanaan, ukur, identifikasi, lapor, what do you want to do with that risk, and then report back, ya. Habis itu adalah MIS-nya yang allow you to enable semua informasi ini bergerak dengan cepat, karena kalau enggak telat, ya. So the MIS is quite important. Soft infrastructure, the people itself, and orang-orang yang di bawah. Nah, di Kementerian BUMN udah ada nih divisinya, kedeputiannya udah ada. Di BUMN banyak yang udah ada, tapi ada beberapa yang masih catch up. Kita harus ngaku ya, Bu Sally mungkin lebih tahu daripada aku. Dan jangan ngomong kalau udah ada tapi nggak ada tuh bahaya lagi ya. Jadi harus ngomong apa adanya. Dan MIS-nya memang kita lagi integrasikan. Jadi di kementerian nih sekarang udah ada laporan dari BUMN ke Kementerian BUMN yang sifatnya online. Jadi kalau mendengar penjelasan ini Bu ya, kalau ini dijalankan dengan benar nih, ya kan sebenarnya tidak perlu ya kejadian cerita-cerita yang kadang-kadang membuat kita prihatin permainan-permainan di BUMN yang menyangkut numbers triliun, ratusan miliar. Kenapa nggak bisa ketangkap gitu ya? Betul. Karena mungkin siklus ini perlu diperbaiki di masing-masing. Dan perlu dijalankan dan ada yang nanya konsisten. Ada yang nanya dari Bu Sally nanya ada apa enggak? Saya mungkin berpikiran ada aja mungkin temuannya udah terjadi tetapi follow up-nya tidak. Ya. Makanya harus ada yang nanya. Makanya harus fungsi BPKP di mana Bu Sally kalau ini? Ya, di situ memang kita melihatnya dari sisi monitoring pun kita lakukan, Pak. Jadi kalau kita berbicara manajemen risiko di BUMN, sebetulnya kalau bicara line kita berada di line keempat, kelima dan lain sebagainya. Jadi di dalam line three lines models tersebut. Ya, three lines model. Iya, three lines model tersebut. Jadi kami memang di situ masuk, Bang, bisa jadi dari assurance-nya dengan melakukan assessment terkait dengan maturitasnya. Bisa juga kami membantu rutin setiap tahun kami lakukan. Setiap tahun sekali, oke, terus. Ya. Dan juga kami melakukan bimbingan kepada mereka. Jadi assistance bagaimana sih mereka membangun manajemen risiko tersebut. Ya. Dan ini barangkali yang paling penting juga bagaimana mengukur terkait dengan risk culture. Risk culture. Ya, jadi risk culture itu kita bisa mengukurnya sehingga BUMN sudah tahu, Bang, dia berada di posisi mana. Mana sih yang harus dikembangkan terus budaya resikonya itu di unit-unit mana. Ini perlu menjadi mapping bagi BUMN tersebut. Kalau kita bicara culture kadang-kadang kan ditentukan oleh top leader ya. Ya, betul. Ya, kalau top leader yang nyuruh patuh dan dia mencontohkan patuhlah ke bawah. Dan lebih begitu mudah. juga sebaliknya. Gimana mengantisipasi ini? Ya, jadi memang biar nggak terlalu tergantung sama orang gitu loh. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Bu Nawan ini, tune at the top itu menjadi titik krusial, Bang. Namun kita juga perlu membangun suatu sistemnya. Ketika pimpinan tersebut sudah memberikan contoh tapi sistem tidak terbangun, nanti pimpinan pergi berantakan lagi. Nah, ini sebenarnya sistem tadi yang Bu Nawan sebut sebagai infrastruktur yang terus harus dikembangkan terus di BUMN tersebut gitu, Bang. Oke, saya ke Bu Nelly. Bu, BUMN itu kan tidak hanya untuk mencari profit ya. Betul. Untuk dijadikan dividen untuk penerima negara. Tapi juga sebagai agent of development. Ya. Di mana BUMN dituntut untuk menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Bagaimana Kementerian BUMN menyikapi ini dalam konteks pengelolaan risiko? Karena perannya penting banget. Ya. Kalau dual peran ini ya, kita kan menciptakan di misi kita menciptakan nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial. Nilai tambah ekonomi kita ngikut Bu Menteri nih, Bu Menteri Keuangan ya, bahwasanya BUMN itu kembalian atas investasi harus lebih besar daripada biaya modal. Betul. Nah itu kita udah ada metrik yang kita apply ke masing-masing BUMN, metrik resiko juga itu. Namanya economic value add. Economic value add itu apa sih? Ngitung aku kembalian investasi
berapa persen Oke. dalam 1 tahun, biaya modalnya masing-masing BUMN itu berapa persen. Ya. Kalau udah sama berarti dia udah impas, ya. Ah. Kalau udah lebih berarti dia udah achieve berprestasi. Nah, kita banyak tuh BUMN yang udah lebih nilai tambah ekonominya. Nah, di nilai tambah sosial itu memang lebih variatif, Bang, kalau boleh bilang, metrik resikonya. Ya. Nilai tambah sosial itu kayak PLN gitu misalnya ya. Kita ngomong nilai tambah sosialnya apa? Elektrifikasi. Nah, itu udah jadi salah satu metrik kita ngukur PLN dari tahun ke tahun. Berapa besar proses KPI-nya mereka. Kalau kayak apa lagi? BUMN karya ya. Itu salah satu KPI-nya itu adalah panjang jalan yang dibangun pada saat itu, dan of course other things termasuk keuangan. Nah, ini boleh dicatat, BUMN karya kita ini sejak 2014 kita udah ngelihat statistiknya ya Bang ya. Dari 1978 sampai 2023. Ruas jalan tol yang dibangun dari 2014 sampai 2023 itu hampir 70% dari total jalan tol yang di Indonesia. Dari 70% itu kontribusi BUMN karya lebih dari 80%. So itu adalah nilai tambah agent of development. Jadi bukan hanya masalah finansial. Bukan duitnya. Mungkin ini akhirnya nggak seimbang ya antara keuangan sama ini, antara keuangan sama sosial ya. Kita harus tetap maksain dia untuk tetap seimbang. Harus nilai tambah ekonomi paling nggak sama dengan nilai tambah biaya modal dan nilai sosialnya. Nah, yang karya-karya ini sosialnya udah kelihatan di jalan tol yang dari 2014 sampai 2023 udah hampir 70% dari sejak 78 loh. It's quite material. It's that time period itu sangat-sangat terlalu, it's only a fraction sejak 78 tapi kontribusi ruas jalannya sangat besar. Dan ini bagi kita, bagi kementerian juga, bukan cuma jalan tolnya aja, tapi how that jalan tol will impact the societies around it. Gimana interkonektivitas di Jawa, di Sumatera, ya, itu bisa berjalan lancar. Kita percaya sih kalau dengan adanya infrastruktur ini, perdagangan antar daerah akan semakin hidup ya. Biaya logistik yang sekarang kan kita terkenalnya biaya logistik kita kan mahal kan. Betul. Dengan adanya jalan tol ini juga biaya logistiknya juga lebih mengurangi. Secara culture misalnya Bang, kita tahu Indonesia cuma yang daerah-daerah, at least daerah-daerah yang dekat. Lebih banyak orang yang harus ke daerah-daerah lebih remote to know this is also part of Indonesia sebagai culture. So stakeholdernya kita BUMN itu bukan cuma rupiahnya, bukan cuma Kementerian Keuangan. And it is an important stakeholder, and aku nggak mau macam-macam juga. Kita ngikut ya. Cuman there is a bigger mission to BUMN. Jadi ini aku Bu Sally ya, mungkin aku butuh suaranya Bu Sally untuk ngegongin ini. BUMN ini kan sebenarnya kalau punya dual mission kayak gini ini berarti dia kan harusnya lebih baik daripada standar swasta. We have to be the role kalau model. Kalau ngapain ya kan? Nah, mendingan serahin swasta aja. Benar. Setuju saya. Dari segi integritas maupun dari segi misi visi dan lain sebagainya. And to that extent, balik ke ESG, komponen G, governance, itu penting sekali buat diemphasize. Itu yang kita tunggu, masyarakat tunggu Bu. Siap. Sebel banget gitu, aduh kejadian lagi. Walaupun tidak di BUMN aja sekarang ya, di mana-mana. Itu yang sekarang menjadi concern kita sama-sama. Siap Bang. Ini mungkin not catatan. To mention Pelni juga ya, peran Pelni ya. Melakukan konektivitas. A lot. Banyak kita yang dengar kadang-kadang ada yang rugi, tetap dilakukan. Tetap dijalankan. Dan saya kaget tuh, rate-nya murah banget. Rate-nya murah banget. Betul. Karena itu penting, bukan hanya mengejar uangnya Ibu ya, bukan hanya ngejar profit. Tapi kita harus tetap profit. Karena Karena kalau Bu Menteri nanti marah loh sama kita kalau nggak profit. Soalnya sering minta PMN Bang. Urusannya ke PMN ya. Yang penting nggak rugi, nggak boleh rugi itu aja. Untuk yang gitu. Apalagi PSO gitu. Berapa BUMN yang dapat PSO? BUMN yang dapat PSO kita Kereta api masih dapat ya? Pertamina, Pelni masih dapat ya? Pelni dapat, logistik sebagian besar dapat ya. Pupuk, KAI gitu.
KAI udah luar biasa ya. Betul. Bu Sally, ada yang lagi ingin disampaikan kira-kira? Ya, jadi menyambung ini saja Bang. Jadi sebagai agent of development, BUMN itu tidak hanya memikirkan risiko yang ada di BUMN-nya itu sendiri. Karena dia bagian dari pembangunan nasionalnya. Okay. Maka di bulan Mei kemarin telah terbit Perpres 39 tahun 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional. Nah, disitulah sebetulnya yang tadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa BUMN memiliki peran yang sangat penting juga untuk mensukseskan program pembangunan nasional. Sehingga perlu juga tuh dilakukan proses pengelolaan risiko yang baik. Nah, ini tadi disampaikan oleh Bu Nawaneli, banyak sekali program pemerintah seperti membangun jalan tol, kemudian di sektor kesehatan, di situ juga masuk BUMN-nya juga, Bang. Nah, disinilah sebetulnya kolaborasi ya antar berbagai kementerian pemegang program tersebut dan kemudian nanti ada BUMN yang ikut membantu atau mendapatkan penugasan dari pemerintah menjalankan program. Nah, kami di BPKP juga sebagai lini ketiga itu memastikan bahwa manajemen risiko atas pembangunan nasional tersebut telah dijalankan dengan baik. Nah, disitulah fungsinya. Jadi kalau sudah kolaborasi antara KL, BUMN, insya Allah sih program pemerintah bisa kita kawal lebih baik lagi. Kita untuk harus Indonesia menuju emas Indonesia yang lebih baik ya. Lebih baik. Di-lead oleh BUMN dan diawasin oleh BPKP. BPKP. Ibu Nelly, ada yang ingin disampaikan closing statement? Mungkin closing statementnya, Bang, ini journey ya Bang ya. Manajemen risiko itu journey. Jadi nggak bisa serta-merta ya. Nggak bisa serta-merta dan harus ada kontinuitasnya. Tadi Bang Helmi dan juga harus ada ini juga ya, apa ya, perhatian juga ya. Betul. Harus ada kepedulian maksudnya untuk menjalankan. Awareness-nya itu. Awareness tadi balik ke awareness tone from the top. Dan harus berkesinambungan. Berkesinambungannya itu, ya itu tadi. Orang bisa, direksi BUMN bisa ganti-ganti. Tapi kalau SOP-nya dia udah bagus, MIS-nya udah bagus, harusnya tinggal ngejalanin ya. So itu adalah mental yang aku pingin sampaikan, moral of the story yang ingin sampaikan, dan buat semua insan BUMN maupun pengawas maupun kita di kementerian ya, 3 itu, orang, sistem, sama infrastruktur MIS harus kerjasama. Jadi orangnya nggak tergantung melulu. It's never a one man show. It cannot be a one man show. Ya. Sistem prosesnya, SOP, aturan-aturan landasannya itu dikukuhkan. Ya. Terus harus ada MIS yang ada dan ada institusi kayak Bu Sally yang nanya ke BUMN-nya, ada saya nanya ke BUMN-nya. Nanti ada BPK juga ngaudit kita pada akhir masa. So banyak yang melihat ya. Banyak yang melihat, so the integrity of the system kejaga. Termasuk bukan cuma angkanya tapi termasuk prosesnya dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya cuman ini aja. Jadi artinya kehadiran BPKP ke sini itu permintaan atau memang ada program ya? Iya. Jadi bukan karena kejadian atau apa BPKP dulu. No, it's a continuous process. Continuous process, yes. Iya, betul. Oke. Kita ada yang ad hoc tapi bukan yang ini. Ini harus continuous. Ada plan lagi. Tapi yang ini program sih. Jadi bagian program yang kita sama-sama ingin membangun bagaimana proses manajemen risiko di BUMN itu berjalan dengan baik, Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sudah berakhir. Topiknya cukup berat tapi saya pikir narasumber saya menerangkan dengan sangat praktikal ya, sangat praktis. Semoga kita mendapatkan manfaat. Jadi untuk Anda yang di BUMN atau di korporasi-korporasi lain ya, jadi isunya tetap sama bahwa risiko memang harus dikelola dengan baik. Ya, jadi eranya sudah seperti itu. Inilah akhir dari talkshow saya. Terima kasih Bu Nelly, terima kasih Dr. Sally. Saya nggak punya dokter Bu, karena saya gagal jadi dokter. Padahal malu juga dipanggil dokter. Idola saya Ibu Sally. Kita jumpa lagi dalam talk show saya Helmi Bicara dengan tamu-tamu hebat lainnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.